Oke, mulai nih ya. Nah, lu sini Oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam semuanya. wah, selamat Selamat malam juga malam. buat Kak Nurul. Terima kasih banyak atas kehadiran Kakak untuk meluangkan waktu berharganya di wawancara ini. Sebelumnya, Hmm, perkenalkan dulu nama saya Carani dari SMA Negeri 110 Jakarta. Dan ini rekan-rekan saya ada Ahmad Sawaludin, Muhammad Ali, Sherin, sama Deborah. Alasan kami menjadikan kakak menjadi narasumber kami karena kakak seorang akuntan dan kerabat dekat anggota kelompok kami juga. Tuh. hmm, Dan semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan yang menarik. Saya akan mewawancarai kakak terkait dengan akuntansi pastinya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana seorang akuntan menyusun laporan dan menganalisis keuangan yang mendalam. Yang menjadikan eh yang digunakan oleh manajemen untuk merumuskan strategi bisnis dan mengendalikan biaya. Sebelumnya, saya ingin memastikan bahwa rekaman wawancara ini diperbolehkan, dikarenakan rekaman ini akan sangat membantu kami dalam menyusun laporan. Kami akan memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat. ya baik. Oke Kak, izin bertanya ya Kak. Oke, siap. Dari Sebelumnya pertanyaan. ini anak-anak 110 semua ya? Iya, Pak awal, oke. Ya, kan saya boleh dilanjut dulu, coba. langsung ke pertanyaannya Kak. Oh, oke, oke, oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Kakak menjadi seorang akuntan? Oke. Jadi, eh, aku flashback dulu ya Iya. ke background aku sebelumnya. Mm-mm. Aku alumni Trisakti Waduh, tiga perpajakan. Ya, mantap. awalnya aku memang terjun ke setan. Hmm. Cuma ada beberapa tes yang kurang masuk lah ya istilahnya. Terus aku akhirnya ke akuntansi di Universitas Trisakti. Nah, dari situ aku langsung terjun kerja di salah satu perusahaan di Kelapa Gading. Nggak bisa disebutkan ya namanya karena itu privasi buat aku. Mm-mm. Aku udah 3 tahun kerja di sana. Tuh, Pengalamannya udah ya berapa kurang lama? lebih gitu. Ya, Jadi sudah 3 tahun. Oke. ya terus. Pertanyaan selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Ali. Oke, pertanyaan keduanya, Lo nanya apa lagi? apa langkah yang harus dilakukan Bila apabila ingin profesi sebagai seorang akuntan? Oke. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama nih, kayak kalian itu kalian anak IPS ya? Anak Iya, IPS atau anak IPA sih? Anak IPS. IPS. Itu udah pasti, dulu aku SMA di 110 juga, aku ngambil jurusan IPS. Jadi bener-bener mendalami akuntansi itu loh, gitu kayak ekonomi itu wajib. Kalian harus punya dasarnya dulu. Intinya di SMA atau SMK ya. Tapi setelah itu baru kalian itu harus sering ikut-ikut seminar gitu loh. Seminar-seminar kan ada tuh sering tuh di online-online ya. Banyak yang diadain dari kampus-kampus sih biasanya. Kalau dari sekolah-sekolah itu jarang. Nanti mungkin kalian bakal rasain kalau udah kuliah itu setiap bulan itu pasti ada event-event kayak seminar-seminar gitu yang bakal kalian dapat sertifikat dan itu bakal apa ya kepake banget di dunia kerja gitu loh gitu. Kalau kayak di sekolah itu semacam organisasi itu pasti ngadain itu kalian itu harus sering ikut-ikut. Nah selain itu juga kalian itu harus ngambil jurusan kuliahnya itu ya yang satu jalur gitu loh ya akuntansi itu udah pasti gitu. Kalau mau jadi akuntan tapi jurusannya kedokteran ya nggak mungkin kan nihil banget gitu nggak mungkin bisa. Jadi buat kalian yang mau jadi akuntan juga masih banyak peluangnya karena kalian juga nggak salah jurusan gitu. Terus selain itu juga kalian itu harus apa ya bener-bener kayak mencintai dulu tuh si akuntansi itu gitu loh karena itu nggak gampang tahu ya tapi ya aku yakin sih anak sekultura semua bisa-bisa
Tapi akuntansi Oke. Terus dilihatnya kedua susah, itu Kak. biasanya kalau akuntansi kita itu harus teliti sih sebenarnya. Karena kan salah sedikit itu bisa merubah semuanya ya Ya, dari akuntansi itu. Ini nggak ada suaranya ya, Wak? ada. Halo, tes, tes. Guys, ada Ada, suaranya ada. gak? Ada suaranya nggak sih? Ada Ada suaranya. Kai? suaranya. Lanjut. Halo? Enggak, suara gue kedengeran nggak? Suara aku kedengeran Suaranya nggak ada di gak? sana? Kedengeran, kedengeran. Kedengeran. Mbak, isi. Maksudnya takutnya suaranya nggak terdengar. Enggak kok Suaranya aman. nggak. Aman, aman. Kalau kalau Coba. misalnya nanti nggak kedengeran, kita Coba. komen kok. Kalau Nggak ngomong. Halo, halo. Ya, berarti Halo. kedengeran nih yang benar. Suaranya gak? Ada Wal, suaranya dari tadi ada Wal. Ada ada, tuh. oke. Ada. Eh, terus tadi pertanyaannya apa ya? Lupa aku. Langkah-langkah menjadi akuntan. Iya, jadi akuntansi itu yang pertama, jangan salah jurusan ya. Itu yang pertama. Terus kedua itu kalau aku itu ya ya itu yang tadi mendalami ilmunya gitu dan kayak ikut-ikut seminar gitu loh. Pokoknya nanti kalian ngerasain pas di bangku kuliah. Ya kurang lebih gitu sih. Terus kalau jadi akuntan itu kan harus ada ujiannya ya. Kalau kayak pajak itu kan harus ikut brevet gitu. Karena aku juga kan dulu sering tuh ikut-ikut brevet itu karena kalau kuliah itu kalian wajib punya apa ya, sertifikat itu gitu. Begitupun dengan akuntan gitu. Kurang lebih gitu sih. Terus kita juga harus cari-cari relasi yang banyak-banyak pokoknya zaman sekarang. Itu aja sih sebenarnya dari pengalaman aku ya. Akuntan Nah, boleh susah nggak Kak? lanjut pertanyaan. Kenapa? Akuntansi susah nggak Kak? Akuntansi susah nggak, Kak? Tapi kalian sekarang suka nggak sama akuntansi? Enggak. Tidak, tidak Eh, Enggak karena soalnya pusing. dulu aku akuntansi sama Palamijo. Mungkin udah nggak ada ya di 110. Aku dulu diajarin sama dia akuntansi, sama Bu Heni juga. Aku nggak suka sama pelajaran itu. Aku juga merasa kayak nyesel salah jurusan sih awalnya gitu. Cuma pas udah kuliah, ya mau nggak mau diikutin. Cuma kalau kuliah kan santai ya. Jadi semua bisa lah, insya Allah. Gitu. Oke. Ya boleh lanjut Pertanyaan pertanyaannya. selanjutnya Kak dibacain oleh Sherin. Oke, Kak. Itu yang pertanyaan selanjutnya itu apa yang Kakak kerjakan sebagai seorang akuntan di kantor tempat Kakak bekerja? Oke, yang aku kerjain ya, yang udah pasti sih aku menyiapin data-data ya, data-data di setiap perusahaan itu gitu. Dan kita juga kalau mau jadi seorang akuntan itu harus em, mengetahui dulu nih latar belakang perusahaan itu bagaimana gitu loh. Apa yang dia lakuin, maksudnya bisnis apa yang dia kerjakan gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba apa ya, menghitung gitu loh tanpa kita mengetahui latar belakang perusahaan itu gitu. Yang pertama sih pasti kita nyiapin dan menyusun laporan keuangan ya, itu harian, mingguan dan biasanya tiap akhir tahun itu kan ada pembukuan ya, closing kan. Tahu kan, tiap perusahaan itu tiap tahun itu kan Iya. closing gitu kan. Ya pasti kalian nggak apa nggak asing lah ya dengernya ya. Ya itu sih sebenarnya yang kita lakuin. Cuma kalau ada juga audit ya. Kalau audit itu kan merevisi ya. Kalau akuntan itu kan yang menyusun dan melaporkan gitu. Nah, kebetulan aku yang menyusun dan melaporkan, bukan yang mengaudit. Nanti kalian juga bisa pilih tuh kalau misalnya kalian sudah kuliah, ada juga deh jurusan-jurusannya gitu. Terus pembukuan itu ya udah cuma kas masuk, kas keluar gitu doang aja sama seperti yang kalian pelajarin di SMA gitu. Dasarnya sama aja gitu sih. Terus kayak apa ya, kalian menghitung-hitung anggaran aja, anggaran perusahaan. Sebenarnya hitungnya ujung-ujungnya duit doang. Ujung-ujungnya ngitung uang doang udah. Ya jurnal masuk, jurnal keluar gitulah antara kas sama pengeluaran sama pemasukan itu harus balance sih. Intinya gitu. Pokoknya nanti deh, mungkin ada di pertanyaan yang selanjutnya ya. Boleh. Next. Oh, oke.
Pertanyaan selanjutnya dibacakan oleh Sawal. Oh, awal yang baca. Itu di situ. Nah, gue nggak amatin nih. Nomor. Nah, nomor 4 kan berarti apa apa sih tahapan yang sudah Mbak lalui untuk menjadi seorang akuntan? Apa tuh berarti tahapannya? Dari mana? Tahapannya udah pasti dari pendidikan ya, karena kita kalau nggak ada pendidikan formal, kita nggak mengikuti eh apa kuliah dari jenjang yang pertama yang mungkin sekolah, kuliah gitu ya, kita nggak akan mungkin bisa ada di posisi itu gitu ya kan? Ya paling ya tahapan-tahapannya itu pendidikan formal, menyelesaikan sarjana gitu loh. Itu sih dasarnya sih, zaman sekarang itu minimal S1. Udah gitu aja. Terus apa ya, kita juga harus jujur gitu. Kita harus punya integritas gitu. Kita harus profesional juga gitu. Itu aja sih. Misalnya sekolahnya bukan jurusan akuntansi, sama kuliahnya bukan jurusan akuntansi tapi kerjanya akuntansi gimana tuh, Kak? Itu banyak terjadi sih. Karena aku juga lebih mendalami pajak sebenarnya ya dibandingkan akuntansi. Karena dulu kan aku di STAN itu nyoba tes pajak bukan akuntansi. Begitu pula aku masuk ke Trisakti, aku masuk juga pajak. Aku nggak begitu suka akuntansi sebenarnya. Cuma kalau di dunia kerja itu udah pasti ketemu tuh yang namanya akuntansi. Itu Pajak sama akuntansi sama, Kak? Beda? beda, beda. Hmm. Ilmunya beda. Kalau akuntansi lebih udah dipelajarin ya sebenarnya dari SMA ya. Hmm. Cuma kalau pajak itu kan lebih umum gitu loh. Maksudnya lebih khusus gitu pelajarannya. Pokoknya kalian coba aja. Boleh kok masuk ke Trisakti itu pajaknya D3. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Iya, boleh, 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 boleh. Siapa yang belum? Oh, pertanyaan selanjutnya dibacakan oleh Deborah. Jadi pertanyaan yang kelima itu adalah bagaimana etika profesi yang harus kakak jalankan sebagai seorang akuntan. Etika Etika profesinya. Hmm. kita nggak boleh Ya kayak kita gini, harus nggak boleh mulai. kayak gitu gitu. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Ya udah pasti itu kalau di perusahaan gak boleh begini, gak boleh begitu ya kan. Ya kita harus sesuai aturan yang ada di perusahaan sih. Sebenarnya dasarnya ya, ya namanya orang akuntan itu kan menghitung uang ya. Yang pertama itu pasti yang diiniin kejujuran, bener gak? Karena kan kita nyeleweng nol sedikit kan bisa merugikan perusahaan, bener gak sih? Jadi Benar-benar. ya etikanya ya kita harus jujur, terus kita harus teliti juga, kita harus bener-bener ya tidak merugikan suatu perusahaan gitu loh, karena itu kan bisa merugikan bagi diri kita sendiri gitu. Itu aja sih. Itu kunci dasarnya sebenarnya dimanapun kita berada. Harus jujur. Gitu aja ya. Terus pertanyaan selanjutnya ada tuh nggak? Oke, pertanyaan terakhir nih, Kak. Pertanyaan kita Lebih ke pertanyaan sharing-sharing terakhir. aja mungkin ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apa sih suka dan duka? Like guys, like. Nge-lag lagi. Siapa nih yang lag? Untuk pertanyaan terakhir, kedengeran nggak Hmm, suaranya? iya ya. Untuk pertanyaan Iya, iya, ada. terakhir, apa suka dan duka yang kakak alami selama bekerja sebagai seorang akuntan? Sukanya dapat penghasilan yang banyak ya, karena kan akuntan itu lumayan ya gajinya. Oh gitu. Itu suka ya. Ya. Terus ada jenjang karirnya ya di setiap perusahaan itu pasti gitu loh. Akuntan itu pasti dilihatnya wow gitu. Karena kan berhubungan dengan uang, gajinya juga lumayan ya kan. Iya. Terus pasti dibutuhin juga sama banyak perusahaan. Jadi kayak gampang aja gitu loh nyari kerjanya sebenarnya kalau akuntan itu. Itu sukanya ya. Mungkin dukanya itu apa ya? Terlalu banyak tekanan gitu. Sebenarnya ngitung uang perusahaan itu wow banget. Kadang ngitung uang bulanan aja pusing gitu. Apalagi ngitung uang perusahaan itu sih sebenarnya dukanya itu terlalu banyak tekanan akuntan itu. Oke.
Karena kan ya harus benar-benar teliti gitu loh, nggak boleh transaksi itu ya ada yang salah gitu, kita salah input aja ya udah gitu, salah semua. Itu sebenarnya itu dukanya, itu terlalu banyak tekanan kerjanya. Tapi enak, gajinya Itu banyak. aja sih. Ya, gajinya banyak, cuma ya ya udah Ya itulah, sesuai gitu lah ya. gaji dengan pekerjaan. Ya sesuai ya, antara gaji sama ya gitu deh. Oke, ada lagi. Oke, udah. Sekian, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaan Kak Nurul untuk berbagi cerita dan pengalaman. Informasi yang Kakak Hmm. berikan sangat berharga dan akan sangat membantu dalam Ya, tugas ini. Jadi, terima kasih banyak Kak atas waktunya. baik. Banyak ya Ya, Kak sama-sama. untuk penjelasannya. Sama-sama ya. Semangat ya semuanya ya. Oke Kak, Terima Bisa kasih. jadi orang akuntan aja semuanya. mikir-mikir Ya, dulu deh Kak. Oke, dadah. ya malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.